Salam olahraga, bertemu lagi dengan saya Vanmo dalam ulasan prediksi laga nanti malam ya. Nanti malam itu ada dua pertandingan di grup A dan grup B. Itu ada di grup A ada Meksiko versus Korea dan juga ada Ceko melawan Afrika Selatan. Saya akan bahas dulu di Meksiko versus Korea ya. Ini laga yang akan ketat karena kedua tim sama-sama menang. Meksiko selaku tuan rumah dan Korea juga secara permainan itu bagus ya. Bahkan dia kalau dibandingkan dengan Jepang yang salah satu negara terkuat di Asia itu ya, saya kira Korea beda-beda tipis dengan Jepang. Cuman secara pemain mungkin Jepang lebih ngetop daripada pemain Korea ya. Tapi kalau secara organisasi tim itu sama bagusnya. Meksiko juga di laga pertama itu, ini kan padahal lawan Absel itu Meksiko menurut saya agak kesulitan ya. Memang dia mencetak gol di awal, tapi itu dibantu oleh gol kedua itu ada banyaknya kartu merah ya dari Afrika Selatan. Ada dua kalau tidak salah di laga pertama itu, baru Meksiko berhasil mencetak killing the game ya, pada saat itu menang atas Afrika Selatan. Lalu kalau Korea menurut saya itu dia sempat tertinggal ya lawan Ceko 1-2, akhirnya bisa membalikkan kedudukan. Tapi kalau melihat laga ini, kita lihat tetap di aturan Piala Dunia itu ada peringkat 3 terbaik ya. Sebenarnya dengan hasil kemenangan di laga pertama itu, Korea dan Meksiko saya kira sudah lebih aman ya, karena sudah meraih kemenangan. Saya kira di laga kedua dan laga ketiga tidak perlu forsir. Tapi untuk Meksiko jelas dia akan forsir kemenangan karena dia mengejar juara grup sebagai tuan rumah untuk menghindari melawan tim-tim yang secara kemampuan menjadi kandidat juara ya. Pasti Meksiko berusaha agar di babak 32 besar itu mendapat lawan yang secara kualitas itu di bawah dia atau minimal sama. Korea pun juga pasti akan berusaha, menurut saya dia akan lebih bermain bertahan untuk setidaknya mengincar 1 poin untuk memastikan dia kelolosan minimal menjadi peringkat 3 terbaik atau bisa jadi runner up. Atau kalau siapa tahu kalau Meksiko kehilangan kesempatan untuk mencetak gol, Korea bisa melakukan itu. Tapi saya melihat laga ini ada kemungkinan bahwa Meksiko akan menang ya. Melihat Meksiko sebagai tuan rumah pasti punya ambisi untuk menang lebih besar daripada Korea yang kemungkinan akan tetap incar 1 poin. Dan secara permainan saya lihat Meksiko juga permainannya itu Spartan ya, tempo tinggi terus ya. Untuk laga kedua mungkin kalau di laga masuk 16 besar bisa jadi Meksiko akan kehabisan bensin ya kalau terus main dengan tempo tinggi seperti itu. Tapi saya lihat Meksiko Korea, saya masih mengunggulkan Meksiko akan menang di laga ini. Laga kedua Ceko versus Afrika Selatan ya, Absel yang disingkatnya. Ini Ceko menurut saya pasti akan porsir kemenangan setelah kalah sebelumnya lawan Korea. Tapi kalau lihat saya secara permainan memang Ceko ini tidak meyakinkan ya. Lebih banyak dia mengandalkan crossing, mengandalkan postur tubuh yang lebih tinggi. Dari skema mainnya masih menurut saya belum begitu baik. Bertemu dengan Afrika Selatan yang sebelumnya juga kalah dengan Meksiko dan punya kerugian. Ada pemainnya yang kartu merah ya, itu pasti akan absen. Ini laga yang akan ketat, tapi menurut saya laga ini bisa berakhir seri ya kalau menurut saya, karena secara permainan Ceko belum meyakinkan. Cuman Absel akan kekurangan karena sebelumnya 2 pemainnya itu ada kartu merah, otomatis dia tidak akan main di laga ini. Tapi secara permainan Absel itu bagus lawan Meksiko ya, dia bisa bertahan dengan rapi. Cuma karena sudah kehilangan 2 pemain pada saat itu, wajar saja dia akhirnya harus kebobolan ya. Ini laga yang
menurut saya bisa dominan berakhir seri. Laga Ceko versus Afrika Selatan. Masuk ke grup B itu ada Swiss versus Bosnia. Swiss ya, lawan Qatar itu ditahan 1-1, tapi menurut saya kalau yang nonton itu pasti tidak menyangka skornya akan 1-1 ya. Bagaimana setelah Swiss unggul 1-0 dia membombardir Qatar dengan habis-habisan ya. Patrick Embolo pada saat itu ya terus menyerang habis-habisan lewat juga lini tengahnya Granit Xhaka itu. Tapi memang lacur nasib tidak berpihak pada Swiss ya. Akhirnya Qatar bisa mencetak gol di babak kedua sehingga kedudukan itu draw. Sekarang lawannya Bosnia juga berhasil menahan seri ya, tuan rumah Kanada pada saat itu. Itu juga Bosnia itu digempur habis-habisan oleh Kanada ya. Tapi Bosnia saya lihat dengan pemain-pemain seniornya itu dan pengalamannya menyingkirkan Italia di kualifikasi sangat siap ya menghadapi gempur-gempuran pada saat melawan Kanada. Cuman pada saat itu musuhnya Kanada ya. Kalau kita lihat secara kreativitas pemain jelas di bawah Swiss. Untuk laga kali ini Swiss versus Bosnia ya. Saya melihat dengan keempat negara di grup B ini semua mendapat poin 1, semua pasti akan berusaha untuk mengincar kemenangan untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya. Saya lihat laga Swiss versus Bosnia ini saya masih melihat secara permainan ya, itu Swiss akan unggul ya, karena saya lihat Swiss serangannya bagus sekali, cuma murni di lawan Qatar itu tidak beruntung. Tapi saya tidak meyakini keberuntungan itu, kesialan itu akan berturut-turut ya, karena memang secara permainan Swiss itu udah bagus. Swiss Bosnia saya meyakini Swiss akan menang, bahkan bisa lebih dari 1 gol ya, karena secara permainan itu bagus sekali Swiss itu. Saya nonton tuh laga itu ya. Lalu masuk ke laga selanjutnya itu ada laga Qatar versus Kanada. Ini kembali ujian buat tuan rumah ya, gagal menang kemungkinan lolos ke babak selanjutnya itu semakin menipis karena terakhir Kanada akan ketemu Swiss. Makanya saya yakin Kanada di sini akan coba porsir menang lawan Qatar. Cuman kalau lihat secara permainan lawan Bosnia, Kanada itu cukup bagus ya menyerangnya, cuman tidak ada menurut saya yang bisa menjadi alternatif ya. Kalau Jonathan David itu tidak main bagus, itu terlihat antara pemain inti dan cadangannya itu jauh kualitasnya Kanada itu. Tapi kalau Kanada bisa mencetak gol di babak pertama dengan Qatar, saya yakin bisa dibombardir juga Qatar lawan Kanada ya. Untuk laga kali ini Kanada versus Qatar, saya melihat jika dari segi permainan ya, ditambah ada bantuan tuan rumah Kanada, ini Kanada masih unggul atas Qatar ya, minimal selisih 1 gol. Kanada akan unggul ya atas Qatar. Tapi kalau bisa di awal Kanada sudah bisa tune dengan permainannya, bisa mencetak gol minimal di 25 menit awal, itu kemungkinan akan ada gol selanjutnya itu akan besar. Tapi kalau masih terkunci, mungkin skor ini akan tipis, tapi saya masih mengunggulkan Kanada akan menang ya. Secara permainan dia bagus, dibantu juga faktor tuan rumah. Itu aja dari saya. Jangan lupa subscribe Fanmo, like dan bagikan video ini ya. Terima kasih. Salam olahraga.